Selamat pagi, Salve. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, saya, Dominika Nyuabel de Rosari, sebentar lagi saya akan membuka katekese kita dengan tema solidaritas sebagai panggilan hidup Kristiani. Kita masuk lagi dalam masa puasa atau masa prapaskah dalam lingkaran tahun gereja. Masa khusus ini menghantar kita untuk menatah kembali kehidupan kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu, kita punya harapan. Semoga sabda Tuhan meresapi hati kita dan membantu kita untuk menumbuhkan kesadaran baru dalam semangat solidaritas Kristiani serta semangat mengelola sumber-sumber daya ekonomi kita. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, saya mengajak Bapak, Mama, saudara-saudari untuk menyiapkan hati dan batin agar kita dapat memulai katekese ini dengan sebuah lagu. Yesus diutus Bapa di surga, kini kita diutus Yesus Sang Guru, wartakan damai bagi sesama. Yesus diutus, kini tugasku jadi utusan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menunjukkan solidaritas tak terhingga kepada kami, orang-orang lemah dan berdosa ini. Akan tetapi, kami kurang merenungkan, menghayati dan mengamalkan kasih-Mu itu dalam hidup harian kami. Bimbinglah kami dalam pertemuan katekese ini, agar kami semakin memahami makna terdalam dari nilai solidaritas Kristiani, agar kami semakin terbuka hati menjadi pribadi yang semakin solider. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Solidaritas merupakan tema utama dari ajaran sosial gereja. Bahkan merupakan kontekstualisasi perintah kasih, yakni membangkitkan diri demi kebaikan sesama. Dalam sikap solidaritas yang berkanjang, orang-orang Kristiani berusaha keras untuk membuat komunitas mereka menjadi rumah yang ramah, peduli untuk setiap kebutuhan manusia, dan siap untuk peduli akan mereka yang saling berkekurangan. Karena itu, permenungan bersama ini membantu kita untuk membangun sebuah pemahaman yang mendalam tentang prinsip solidaritas sebagai sebuah panggilan khas Kristiani yang harus dihayati dalam komunitas-komunitas kita. Bapak, Mama, dan saudara-saudari sekalian, saya mengajak Bapak, Mama, dan saudara-saudari untuk membuka teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Teks ini berbicara tentang jemaat hidup perdana, jemaat yang baru terbentuk oleh pewartaan para rasul, memiliki cara hidup yang unik. Mereka berkumpul di sekitar para rasul dan mendengarkan pengajaran, memecahkan roti, dan berdoa. Cara hidup jemaat ini memperlihatkan solidaritas, persaudaraan, komitmen bersama, dan kesediaan untuk saling melayani satu sama lain. Hidup Kristiani adalah hidup dalam iman akan Kristus Yesus. Sebagai suatu komunitas beriman, komunitas ini adalah komunitas kasih persaudaraan yang dibangun atas dasar iman Kristus. Jemaat perdana menjadi contoh spiritualitas hidup gereja. Spirit yang ditumbuh adalah kebersamaan, solidaritas, kepedulian, saling berbagi,
bersatu dengan pimpinan gereja, berpusat pada sabda dan ekaristi. Solidaritas merupakan tema dari ajaran sosial gereja, bahkan merupakan kontekstualisasi perintah kasih, yakni membangkitkan diri demi kebaikan sesama. Ajaran iman ini sudah berkembang dalam gereja sejak lama sebagai sebuah refleksi atas perintah cinta kasih yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita semua. Dalam solidaritas Kristiani, semua orang tanpa kecuali boleh mengalami kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, butuh suatu pemahaman yang benar tentang solidaritas yang timbul dari kesadaran iman akan peran dan tanggung jawab kita dalam memajukan komunitas manusia yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Apa yang Bapak, Mama, dan saudara-saudari pahami tentang solidaritas? Apa yang diajarkan gereja tentang nilai solidaritas kepada seluruh anggotanya? Saya mengajak Bapak, Mama, dan saudara-saudari untuk membaca teks perikop Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, pada alur perenungan ini saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk berbagi? Saat berkelimpahan atau saat sedang berkekurangan? Mungkin kita sebagai kaum muda pasti akan menjawab, saat dimana kita berkelimpahan, itulah saat yang tepat untuk kita berbagi. Lalu apakah saat kita berkekurangan, kita perlu untuk berbagi kepada sesama kita? Lalu bagaimana kalau kita selalu merasa berkekurangan? Apakah kita tidak perlu untuk berbagi? Apakah kita tahu apa yang membuat jemaat Kristen yang mula-mula bertumbuh dengan baik? Padahal mereka hidup selalu dalam berkekurangan, namun mereka dapat menarik perhatian banyak orang, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Mereka menarik perhatian orang dengan cara hidup bersolidaritas mereka, dengan cara membagi apa yang mereka punya kepada orang lain, dan ada juga yang menjual kepunyaan mereka dan kemudian membaginya kepada sesama. Inilah hidup bersolidaritas yang harus kita contohi sebagai kaum muda. Membantu sesama kita, teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita. Hidup bersolidaritas merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai kaum muda. Membantu sesama adalah hal yang positif, yang baik yang harus kita laksanakan. Kita kaum muda membantu sesama tidak perlu harus berkelebihan, tidak perlu menjadi kaya, tidak perlu memamerkan kebaikan kita untuk menjadi baik. Marilah kita sebagai kaum muda menghayati cara hidup dan persekutuan yang peduli dan berbagi dalam kehidupan bersolidaritas sebagai suatu karunia dan juga sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tanyakanlah kepada gereja, sesama kita, kepada orang di sekitar kita, apakah mereka membutuhkan tindakan berbagi kita. Semoga.
Setelah kita mendengarkan bacaan dan renungan bersama, saya mengajak Bapak, Mama yang di rumah, dan saudara-saudari untuk mendalami bacaan yang baru kita dengarkan. Bapak, Mama di rumah bisa sharing dengan keluarga. Untuk saudara-saudari yang di sini, kalau ada yang mau sharing, waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang mau sharing waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai tema ini. Ketika saya SMP dan SMA, saya tidak sering mengikuti pelajaran agama. Ketika mengikuti pelajaran agama, saya sering mengikuti pelajaran agama Protestan, Islam, dan saya sering mengikuti pelajaran tersebut. Saya jarang sekali mengikuti pelajaran agama saya. Kalau ketika pelajaran agama saya, setiap hari Senin itu, saya kalau sampai bolos, berarti saya masuk kelas orang untuk mengikuti pelajaran lain. Begitu juga saya STM, saya mengikuti pelajaran agama lain. Ketika saya kelas 3, saya ikut ujian agama. Ada seorang Buddha dari sini yang mengatakan kepada saya bahwa pendalaman iman, benarkan pendalaman iman kepada saya itu, dia menceritakan bahwa kuliah di sini itu sangat bagus untuk mendalami iman. Jadi saya itu seperti penasaran. Jadi ketika dia bercerita enak begitu, saya seakan-akan saya merasa bahwa iman Katolik itu seperti harus dicari tahu. Jadi ketika saya tamat dari STM, saya tes di berbagai tempat, tapi saya tidak lulus. Saya memutuskan untuk tes di sini. Waktu saya bersekolah di sini, saya merasa bahwa iman saya itu sungguh-sungguh benar. Saya merasa bahwa ketika saya bersama Bapak Ibu saudara-saudara di sini, saya merasa bahwa mereka mengajak saya untuk mendalami iman dan kepercayaan saya. Situ saya merasa bahwa panggilan hidup saya mungkin menjadi seorang guru agama, dan saya juga merasa bahwa ketika dosen-dosen mengajarkan saya di sini, saya merasa bahwa pengalaman yang ada di sini berbeda sekali dengan pengalaman saya waktu di sekolah STM, SMP. Saya tidak mengikuti pelajaran agama apapun, saya tidak mengikuti. Waktu saya bersekolah di sini, saya merasa bahwa sekolah di sini itu terlalu sangat bagus, sangat baik, dan juga mendalami iman, kedewasaan iman saya itu betul-betul tumbuh. Saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Jadi yang saya belajar di sini itu seperti ini. Dewasa itu bukan tentang umur, melainkan dewasa itu harus tentang iman. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Yoyon yang telah memberikan sharing kepada kita. Apakah dari saudara-saudari ada yang memberikan sharing? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesempatan ini saya akan sharingkan pengalaman saya tentang berbagi. Karena tema kita pada saat ini adalah solidaritas, yaitu berbagi. Saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya di asrama, yaitu di saat saya ada teman saya yang meminta sesuatu kepada saya, dan barang yang dia minta itu saya juga sudah, posisi saya sudah sangat juga kritis, atau memang masih ada tapi sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya berbagi. Tetapi pada saat itu teman saya benar-benar sangat membutuhkan. Saya mau berbagi, tapi di dalam pikiran saya begini, kalau saya bagi atau saya memberikan apa yang saya punya, apakah sebentar di saat saya susah juga mereka akan kasih? Itu yang ada di pikiran saya. Sehingga banyak kali kalau orang meminta kepada saya, walaupun orang itu lebih membutuhkan, banyak kali saya tidak kasih. Itu alasan saya, karena
itu tadi yang saya bilang, kalau saya kasih apakah mereka kasih? Tapi di katekesi saat ini saya ingin, atau saya semoga kedepannya dengan saya ikuti katekesi ini saya benar-benar merubah diri supaya lebih baik lagi, dan kalau ada yang lebih membutuhkan atau saya perlu berbagi, saya akan berusaha untuk merubah diri. Sekian dari saya. Terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah sharingkan pengalaman hidup. Dari pengalaman yang kita dengar bersama, saya mengambil makna solidaritas merupakan sebuah panggilan hidup Kristiani dalam membangun masyarakat yang lebih bersaudara. Tuhan sendiri yang memanggil kita umatnya untuk hidup dalam solidaritas dan kesetiaan sosial. Solidaritas merupakan sebuah cinta kasih. Cinta kasih dalam keluarga, antara bapa dan anak, mama dan anak, saudara dan saudari. Antara bapa dan anak, bapa selalu mengantar anaknya. Mama, walaupun ia sedang sakit, ia selalu menyiapkan yang terbaik buat keluarganya. Kadang, di dalam kita sendiri, ada selalu iri hati, sombong, dengki. Tapi, dalam katekesi ini, mengajak kita untuk selalu memberikan sebuah cinta kasih kepada sesama. Bapa, mama, saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa sebagai bagian dari pusat kita dalam menantikan kedatangannya. Bagi gereja, ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terpengaruh dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin rendah hati dan rela untuk melayani sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu dalam pengampunan dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Allah Bapa, kami berdoa bagi semua komunitas kaum muda agar mereka tetap membangun solidaritas bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Kami mohon segala berkat yang dibutuhkan kaum muda agar mereka tetap berkarya bagi gereja dan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh anggota keluarga kita masing-masing, ya Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mempersembahkan seluruh anggota keluarga kami masing-masing. Hantarkanlah mereka dalam mengikuti katekese di hari ini. Semoga mereka mengadari diri mereka dan saling bersolidaritas harta milik mereka kepada sesama, baik dalam lingkungan maupun dalam masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berada di tempat ini, ya Bapa, kami mohon berkatilah kami semua yang berada di tempat ini, agar apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, dapat kami raih tepat pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Mama, saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk pada aksi nyata. Apa yang akan kita buat dan kapan akan dilaksanakannya? Apa yang akan kita buat? Kalau dari saya, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada anak yatim piatu yang di panti asuhan? Kapan akan dilaksanakan aksi nyata tersebut?
Dari saya. Baik, kalau dari saya, mungkin dalam minggu ini kita sudah bisa mengumpulkan apa yang telah kita rencanakan sama-sama untuk bisa memberikan kepada anak-anak panti asuhan. Terima kasih. Oke, baik, Bapak, Mama, dan saudara sekalian, kita sudah sepakat dengan mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim dan akan dilaksanakan dalam minggu ini. Bapak, Mama, dan saudara sekalian, katekese kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita haturkan dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Cinta, Engkau sungguh mengasihi dan solidar dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami, agar mampu menyadari kami makna solidaritas sebagai panggilan iman yang harus kami wujudkan dalam hidup sehari-hari. Semoga lewat tindakan-tindakan peduli yang sederhana, kami dapat memberi kesaksian tentang kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami dan sesama. Lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah, memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias rumadi di awal bakti. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama